wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada bersama kami kelompok 8. Mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga perkuliahan kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 8 mau menyampaikan presentasi kami mengenai 36 langkah belajar mengajar emosional question cara Nabi Muhammad. Saya Reza Inayah dan juga teman saya Nur Fadila Wulandari akan mempresentasikan makalah kami. Yang pertama bagian saya yaitu mengenai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau EQ merupakan kemampuan mengenali emosi diri, yaitu kemampuan menyadari perasaan sendiri pada saat perasaan itu muncul, sehingga mampu memahami dirinya dan mengendalikan dirinya, serta mampu membuat keputusan yang bijaksana, sehingga tidak diperbudak oleh emosinya. Kemampuan mengelola emosi adalah kemampuan menyelaraskan perasaan emosi dengan menyelaraskan perasaan atau emosi dengan lingkungannya, sehingga dapat memelihara harmoni kehidupan individunya dengan lingkungannya atau orang lain. Nah, kemampuan memotivasi diri merupakan kemampuan mendorong dan mengarahkan segala daya upaya bagi pencapaian tujuan, keinginan, dan cita-citanya. Nah, peran memotivasi diri yang terdiri atas antusiasme dan keyakinan pada diri seseorang akan sangat produktif dan efektif dalam segala aktivitasnya. Kemampuan mengembangkan hubungan adalah kemampuan mengelola emosi orang lain atau emosi diri yang timbul akibat rangsangan dari luar dirinya. Nah, kemampuan ini akan membantu individu dalam menjalani hubungan dengan orang lain secara memuaskan dan mampu berpikir secara rasional atau EQ, serta mampu keluar dari tekanan stres. Kelebihan dari kecerdasan emosional adalah kenyataan bahwa kecerdasan emosi bukanlah kecerdasan statis yang diperoleh karena warisan orang tua seperti IQ. Selama ini telah diketahui bahwa seseorang yang terlahir dengan EQ rendah tidak dapat direkayasa menjadi seorang jenius. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang ber-EQ tinggi kemungkinan besar akan mengikuti jejak orang tuanya dengan ber-EQ tinggi pula. Adapun kecerdasan emosi dapat tumbuh dan berkembang seumur hidup dengan belajar. Cerdas atau tidaknya emosi seseorang tergantung pada proses pembelajaran, pengasahan, dan pelatihan yang dilakukan sepanjang hayat. Jadi kecerdasan emosional atau emotional quotient menjadi sisi yang begitu penting, bahkan seakan-akan menjadi solusi untuk membangkitkan potensi seseorang, baik di dalam dunia kerja, kehidupan rumah tangga, bahkan saat belajar mengajar. Nah, melalui sentuhan dan pendekatan EQ membuat seseorang mampu membuka diri untuk membangkitkan potensi yang selama ini terpendam dalam dirinya, sehingga dia dapat meraih prestasi yang terbaik. Misalnya seorang guru harus memiliki karakteristik yang dapat mencerminkan kecerdasan emosionalnya. Karakteristik pendidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan peserta didik. Nah, kepribadian yang mantap dari seorang pendidik akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik, sehingga pendidik akan tampil sebagai sosok yang patut untuk ditaati segala nasihat, ucapan, dan perintahnya, dan patut untuk dicontoh sikap dan perilakunya. Dengan kata lain, guru pantas untuk digugu dan ditiru. Bagaimana karakteristik menurut Nabi Muhammad SAW? Karakteristik yang pertama, mengharap ridho Allah SWT. Jadi, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik adalah tugas utama guru. Sama halnya dengan tugas seorang rasul, namun lebih luas lapangan jihadnya.
Semua tugas tersebut, baik guru maupun rasul, baru bermakna dan dapat memberikan efek ketenangan jiwa bila dilakukan dengan ikhlas. Nah, ikhlas akan bermuara pada keridhaan Allah. Selanjutnya, jujur dan amanah. Kepribadian pendidik yang sesungguhnya akan didapatkan oleh setiap orang apabila meneladani kepribadian Rasulullah. Sifat Rasulullah yang paling khas diketahui adalah sidik, tonah, tablik, dan amanah. Untuk itu, seseorang pendidik harus mampu mencontoh Rasulullah untuk mendapati kepribadian pendidik muslim. Yang selanjutnya yaitu komitmen dalam ucapan dan tindakan. Seorang pendidik harus terus berusaha agar perbuatannya tidak berbeda dengan ucapannya, terutama di hadapan anak-anak didiknya, karena hal ini akan menjatuhkan kewibawaannya dan menghilangkan barokah ilmunya, serta bisa membinasakan dirinya. Jadi, seorang pendidik memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan mencetak anak didiknya, terutama anak didik yang belum berakal dan belum balik. Mereka akan senantiasa memperhatikan dan berusaha meniru apa yang dilakukan oleh pendidiknya. Oleh karena itu, para pendidik wajib menyadari akan kedudukannya dalam pandangan anak didiknya, yaitu sebagai pengganti orang tua atau walinya yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Selanjutnya, karakteristik pendidik adalah adil dan egaliter atau sederajat. Sangat penting merealisasikan keadilan dan egaliter terhadap murid agar dapat tersebar rasa kecintaan dan kasih sayang di antara mereka. Menegakkan keadilan merupakan cara untuk mendapat kualitas dan derajat yang baik, sabar menghadapi berbagai karakter, tingkah laku, dan tingkat kecerdasan anak-anak didiknya, karena itu semua adalah ujian dan cobaan dari Allah SWT. Memang fitrah manusia akan mencintai anak yang penurut, pandai, cerdas, dan berakhlak baik. Namun kecintaan itu tidak boleh menghalanginya untuk mendidik dengan adab yang benar, atau justru membawa berbuat untuk tidak adil terhadap anak didiknya. Pendidik Islam memerlukan tindakan yang tepat terhadap keberagaman anak didik. Keberagaman tersebut bisa diklasifikasikan berdasarkan demografi. Rasulullah memberi perlakuan berbeda dalam mendidik antara pria dan wanita, antara orang Badui dan orang kota, antara orang yang baru masuk Islam dengan yang sudah lama memeluk Islam. Sehingga jika tepat dalam memberi perlakuan terhadap keberagaman anak didik, apa yang disebut adil akan terwujud dari pendidik kepada anak didiknya. Selanjutnya adalah berakhlakul karimah. Imam Ghazali dalam Fathul Al-Um dan Ihya Al-Din telah menempatkan guru sebagai orang yang memiliki sifat kesucian, kehormatan, dan kedudukan setelah Nabi. Seorang yang berilmu dan kemudian dia bekerja dengan ilmunya, maka dialah orang yang di bawah kolong langit, dialah matahari yang menyinari orang lain dan dirinya. Dialah pemberi keharuman bagi orang lain dan dirinya. Pendidik adalah mereka yang telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting, maka hendaklah mereka menjaga adab dan sopan santun dalam tugas ini. Rasulullah selaku penyampai risalah Islam yang mulia merupakan cerminan yang komprehensif untuk mencapai kesempurnaan sikap, perilaku, dan berpikir. Untuk karakteristik pendidik selanjutnya dan juga kewajiban seorang pendidik akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Wulandari Rahayu. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Mbak Raiza Inayah. Nah, selanjutnya yaitu ada rendah hati, yang selanjutnya yaitu berani, yang selanjutnya yaitu ada sabar dan mengendalikan nafsu dan baik dalam tutur kata. Nah, di sini saya akan mengulas apa itu rendah hati, apa itu tentang sabar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rendah hati. Nah, di sini rendah hati yaitu tawadhu. Nah, dimaksud yang tawadhu itu memiliki pengaruh yang besar dalam tarbiyah dan pendidikan. Nah, karena
ketika kita mendidiknya itu kita harus memiliki kejiwaan yang tawadhu, yaitu halnya yang dinambahi kewibawaan guru di hadapan anak didik, sehingga berbagai macam nasihat atau dan bimbingan itu akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan sifat tawadhu kepada orang tua, kepada yang lebih muda dari kita, dari beliau. Kita harus mencontohkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada jarak yang renggang antara pendidik dengan anak didiknya, dan di dalam proses pembelajaran itu pengaruh baik pendidik kepada anak didik karena rasa kehormatannya, yaitu dengan ketawaduannya atau rendah hati. Selanjutnya yaitu sifat berani. Nah, sifat keberanian ini ditunjukkan oleh guru, yaitu memiliki perbedaan dengan karakter karakter berani, yaitu bagi tentara atau polisi atau hakim dan satu profesi yang lainnya. Nah, beraninya seorang guru itu lebih kepada berani mengungkapkan ide atau pikiran atau kreativitas. Untuk apa? Untuk kemajuan sebuah pendidikan. Yaitu guru yang tidak efektif atau tidak hanya menguasai materi lalu mengkomunikasikan pengetahuan tersebut kepada para siswa. Karakter pemberani di sini itu yang dimiliki oleh guru muslim di sekolah itu adalah keberanian komunikatif melalui komunikasi yang efektif, melalui penyampaian ide-idenya, karakternya, konsep pendidikannya, dan berbagai forum diskusi lainnya. Nah, sehingga karakter berani tersebut itu bisa dicontoh oleh peserta didik dan berani dalam berbicara, yaitu terutama dalam mengungkapkan kesalahannya dan berani untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan suasana keakraban. Nah, di dalam belajar mengajar itu merupakan faktor emosional. Yang dimaksud faktor emosional yaitu suasana hati. Nah, itu sangat penting dalam pendidikan. Dalam terciptanya suasana keakraban antara guru dengan murid atau peserta didik itu sangat menentukan keberhasilan belajar bagi peserta didik. Jika keakraban ini terjalin, suasana belajar akan lebih santai, yaitu lebih menyenangkan dan lebih mudah bagi guru dan peserta didik. Dan untuk mengungkapkan ide-idenya yaitu sangat mudah. Dan menciptakan suasana keakraban dengan peserta didik itu bukanlah hal yang sulit, tapi guru perlu menciptakan akrab dengan saat belajar kepada peserta didik tersebut. Nah, bahwa saat itu mereka atau peserta didik tersebut juga didengar idenya, pendapat dan kreativitasnya, yaitu guru harus mendengarkan, harus mengkomunikasikan dengan baik, dan guru itu akan menjadi pengaruh dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Nah, dan guru itu perlu mempunyai sikap adil kepada siapapun. Artinya di sini peserta didik itu perlu diperhatikan sesuai dengan porsinya. Misal jika ada anak merasa kurang percaya diri, maka sebagai guru anak itu perlu dibantu dengan menemukan hal-hal yang positif pada dirinya masing-masing. Dan sebagai guru kita harus memuji atau merasa, biar anak tersebut merasa bangga dalam rasa percaya dirinya. Dan sebagai guru kita harus mengomentari pengomentari positif, dan guru tersebut itu juga mengomentari positif, dan biar anak tersebut dapat membangkitkan percaya dirinya masing-masing.
Selanjutnya yaitu sabar dan mengendalikan nafsu. Yang dimaksud sabar dan mengendalikan nafsu di sini yaitu seorang guru itu tersembunyi. Maksudnya tersembunyi itu apa? Misal mengendalikan amarahnya ketika terjadi sesuatu yang membuatnya marah. Dan sebagai guru itu menguasai akal sehatnya, yaitu dengan amarahnya, dengan perasaannya dalam jiwa, dan dimana amarah tersebut itu menyebabkan hilangnya kontrol diri dan lemahnya masing-masing. Dan sabar di sini itu membutuhkan untuk menjadi peserta didik, menjadi orang yang sukses, yaitu keberagaman sikap kemanapun dan memahami yang dimiliki oleh peserta didiknya masing-masing. Terutama bagi anak didik yang lambat pemikirannya atau memahami materi itu lambat, itu dibutuhkan seorang guru itu dibutuhkan kesabaran yang lebih dari pendidik untuk terus mencari agar bagaimana sih anak didik tersebut itu tertara pemahamannya dengan yang lainnya gitu. Dalam tutur kata. Nah, di sini saya akan apa itu sih baik dalam tutur kata, yaitu suatu yang terpuji dan memberikan dampak positif kepada siapapun atau kepada orang lain. Nah, sedangkan mengolok-olok berarti menghina orang lain, merendahkannya, mengundang pemusuhan serta kebencian. Nah, tutur kata di sini sebagai pendidik yaitu kita harus wajah yang sumringah, yaitu wajah yang senyuman, jangan yang cemberutan, yaitu bisa dapat menghilangkan kecanggungan antara guru dan murid. Dan sebagai pendidik yaitu tutur kata itu selalu mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap sopan sehingga anak tersebut atau siswa tersebut tidak kaku untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, di sini guru diharapkan tidak hanya sebagai peserta didik di sekolah, tetapi juga sebagai orang tua maupun teman yang lainnya, yaitu dengan sabar dan penyayang. Di sini kalau misal ingin siswa atau peserta didik kita pintar, yaitu kita atau berhasil, kita harus mempunyai 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur kemauan, yang kedua yaitu unsur keikhlasan atau ketulusan, yang ketiga yaitu unsur kesungguhan dalam mendidik peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu tidak egois. Dimaksud tidak egois yaitu suatu permasalahan bermusyawarah itu tabayun. Apa itu tabayun? Yaitu tabayun itu sikap tidak egois dan hal yang cenderung kepada kebenaran. Nah, seorang pendidik muslim itu tidak boleh mudah terpengaruh dengan kesalahan bahkan oleh keburukan yang dihadapinya, yaitu kita menanggulanginya dengan bijaksana dan lapang dada. Nah, sehingga bisa mempengaruh baginya memecahkan sebab-sebab permasalahan tersebut, yaitu anak didik ditangani oleh pendidik yang tentunya tidak luput dari kesalahan maupun sikap-sikap yang para pendidik itu dituntut untuk mudah memberikan maaf meskipun ada sanksi yang diberikan kepada anak didik tersebut, dan menjadi pelaku kesalahan sebagai bagian dan edukasi. Di sini selanjutnya yaitu bagaimana peran kewajiban seorang pendidik. Nah, di sini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu penanaman akidah, yang kedua yaitu pemberikan tausiah, yang ketiga yaitu ramah dalam mendidik, yang keempat yaitu bijaksana dalam menuturkan kejelekan, yang kelima yaitu mengucap salam sebelum dan sesudah mengajar, yang terakhir yaitu memberikan saksi yang bijaksana dan memberikan penghargaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Tentu saja yaitu penanaman akidah. Apa itu penanaman akidah? Yaitu penanaman akidah yang kuat bagi anak didik, yaitu harus mendapatkan perhatian besar dari peran seorang guru.
Nah, menanamkan ke dalam jiwa anak itu tentang melalui keesaan Allah Subhanahu wa taala. dan dan menunjukkan dari dari perbuatan syirik, yaitu dilakukannya yaitu dengan cara menunjukkan dalil-dalil atau dalil-dalil logis dan bukti-bukti yang masuk akal bagi anak-anak tentang keberadaan Allah, yaitu pendidikannya akidah berfungsi yaitu menanamkan keimanan pada diri anak sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang, yaitu keimanan mempunyai modal utama untuk mengembangkan apa yang disebut hard gender itu, bagaimana spiritualnya itu kita harus sebagai seorang guru itu menjelaskan tersebut, yaitu penanaman akidah itu mempunyai tujuan, yaitu tujuannya dengan membentuk anak yang kepribadian, yaitu dimiliki sebagai guru kita harus memiliki akidah Islam sebagai landasan ketika berpikir dengan bersikap dan di dalam kepribadian Islam itu anak memiliki kelebihan dalam banyak hal, yaitu ada dikatakannya sebagai anak yang unggul. Anak di sini anggap anak unggul yaitu anak yang terarah cara berpikir dan bersikapnya berdasarkan akidah Islam dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang bisa ia gunakan untuk kehidupannya sendiri, yaitu maupun kepribadiannya masyarakat dan bernegara. Nah, mereka juga siap menjadi pemimpin di masa mendatang yang akan memberikan sumbangan yang besar dalam kemajuan peradaban suatu bangsa di masa mereka hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan tausiah. Nah, guru itu harus mempunyai satu komponen itu dalam proses belajar mengajar, yaitu ikut berperan dalam usaha untuk membentukkan peserta didik menjadi manusia yang dipotensial di bidang pembangunan. Nah, di dalam pembangunan ini tuh guru dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya masing-masing, bukan hanya untuk dilakukan di lembaga formal, tetapi tausiah tersebut bisa dikembangkan di masyarakat terhadap guru, yaitu di masjid, di rumah atau dan sebagainya. Dan dalam kata spiritual father yaitu atau bapak rohani sebagai peserta didik, yaitu dengan memberikan santapan jiwa dan ilmu peserta pendidikan. Selanjutnya yaitu ramah dalam mendidik, yaitu seorang yang memiliki sikap ramah tamah itu menunjukkan bahwa ia mengakui dan menghargai keberadaan serta harkat dan martabat orang lain, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, serta lebih mengutamakan kepentingan bahwa bersama agar tercapainya kesejahteraan. Dengan bersikap ramah tamah, maka orang lain itu akan merasa dihargai dan diterima dalam pergaulan dalam hal terwujudnya suatu pembelajaran yang diinginkan dengan lebih baik, yaitu saling mempengaruhi antara peserta didik dalam mendidik. Selanjutnya yaitu bijaksana dalam menuturkan kejelekan. Nah, seorang pendidik yaitu harus bersikap lemah lembut dalam proses belajar mengajar, yaitu ketika guru menghardik muridnya dengan cara berperangai jahat, yaitu dengan cara sendirian selama mungkin dan tidak dengan cara terus terang, yaitu dengan cara kasih sayang atau dengan cara mengejek. Nah, sebab kalau dengan cara terus terang itu bisa menghilangkan murid rasa takut kepada seorang guru, dan selain itu menjadikan murid itu berani menantang dan suka untuk
meneruskan sifat yang tidak baik kepada seorang pendidik. Selanjutnya yaitu mengucap salam sebelum dan sesudah mengajar. Nah, sebagai pendidik yaitu kita harus mengawali aktivitas belajar mengajar di kelas itu mengucapkan doa. Doa itu merupakan sebuah aktivitas dalam utama untuk yang harus dibiasakan oleh guru. Mengucapkan salam merupakan salah satu kegiatan memberikan doa kepada bagi yang diucapkan, yaitu seharusnya guru itu mendoakan muridnya dengan mengucapkan baik salam maupun sebelum maupun sesudah mengajar. Selanjutnya yaitu memberikan sanksi yang bijaksana dan memberikan penghargaan. Nah, sebagai pendidik yaitu kita harus mempunyai sanksi dan penghargaan yang dianggap untuk memotivasi kepada anak didiknya tersebut dengan cara untuk pujian dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan tutur kata atau kesalahan yang lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.